يا من له في البرايا من وبر وجود أنعم علينا بفضل ورحمة يا ودود وبلغ الكل منا يا سيدي ما نريد وصل يا ربي على من بذكره نستفيد وصل يا ربي على من بذكره نستفيد محمد صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم ما تلالا برق وحنق الرعود معاشر الحبايب والآباء والأمهات إخوان أخوات مستمعين مستمعات أحييكم بتحية الإسلام تحية أهل الجنان فتحيتهم فيها سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala di malam yang penuh dengan limpahan rahmat, malam penuh dengan barakat, malam yang insya Allah semua kita memperoleh maghfirah pengampunan. Amin. Ya Allah Jalla Jalaluh. Amin. Wa ta'alat azamatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah ala ni'amillah. Perlu untuk banyak-banyak bersyukur akan nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Nikmatul Islam wal iman wal sihah wal afiyah. Nikmatul Islam wal iman wal hidayah wal taufiq wal sihah wal afiyah. Nikmat-nikmat inilah yang membuat kita bisa berjumpa. Nikmat-nikmat inilah yang telah meringankan kaki kita untuk melangkah ke tempat yang terpuji. Dengan banyaknya kita bersyukur, insya Allah kita peroleh tambahan nikmat. Dengan banyaknya kita bersyukur, kita akan memperoleh tambahan nikmat sesuai dengan
janji Allah. Lain syakartum la'azidannakum wa lain kafartum inna adabi lasyadid. Alhamdulillah wa syukru lillah ala ni'amillah. Salawat dan salam tetap kita aturkan buat junjungan agung kita Rasulullah Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sambil kita duduk, sambil kita mendengarkan, sambil pula kita membaca sholawat untuk junjungan agung kita Rasulullah Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Rasulullah berjanji akan memberikan syafaatnya bagi kita yang banyak membaca sholawat kepadanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alihi wa sahbihi wa sallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah kita mendapat daripada cahaya, mendapat pandangan daripada pandangan Allah, mendapat pandangan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nur cahaya, nur kita peroleh dari Allah, nur kita dapat dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semua insya Allah dijadikan orang-orang yang muhibbin cinta Allah, muhibbin cinta Rasulullah, muhibbin yang dicintai oleh Allah, muhibbin terhadap apa yang dicintai olehnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya insya Allah melalui majlis Nur Muhibbin yang dipimpin oleh anak kami, anak saya Sayyid Alim bin Husain Al-Madahi. Alhamdulillah 2 bulan yang lalu datang ada kalwalan Babal Syahri Jiji Indi Rebat Muhibbin Palembang, datang ke sana minta supaya saya bisa menghadiri Darul Muhibbin. Darul Muhibbin, di mana itu Darul Muhibbin ya Alawi? Darul Muhibbin di Bandung Abu ya. Ana buka majlis di sana namanya Darul Muhibbin. Alhamdulillah adiknya Abu ya namanya Syafiq bin Ba'dar sebulan sekali hadir di sini. Itu adik saya Syafiq bin Ba'dar, abuhu ammi wa huwa akhi. Begitu gembira, senang. Akhirnya juga disampaikan lagi yang menyenangkan. Insya Allah bersama antum Abuya ada Al-Habib Ahmad bin Al-Habib Naufal bin Jindan bin Syekh Abi Bakar bin Salim. Luar biasa, tak jadi huruf. Mustijah, alhamdulillah. Luar biasa majlis ini penuh dengan limpahan rahmat barakat. Yakin semua kita yang berkumpul dapat maghfirah, dapat pengampunan Subhanahu wa ta'ala. Kenapa pula kita tidak yakin? Allah Subhanahu wa ta'ala menganjurkan junjungan agung kita Rasulullah sebagai pembawa kabar gembira. Bashir ibadiyalladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Kenapa kita tidak yakin kalau pertemuan-pertemuan ini membuat kita mendapat
maghfirah, pengampunan dari Allah. Sementara senantiasa kita membaca surat Yasin. Di dalam surat Yasin memberikan pernyataan dengan jelas-jelasnya pula bahwasanya innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khashiyar rahman bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Kenapa kita tidak yakin? Di mana majlis kita hadir, kita dapat maghfirah dari Allah. Allah anjurkan al-Bashir an-Nadhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bashir dari kata perintah Allah menganjurkan Nabi Muhammad membawa kabar gembira sehingga nama Nabi Muhammad Mubashir, Bashir, Nadhir, Munzir, Nadhir, nama daripada nama Rasulullah yang bisa kita ambil dari surat Yasin. Dua-duanya ada. Dua kalimat itu ada. Tunziru, keluar dari situ kalimat munzir, nadir. Sudah itu Bashir, keluar dari kalimat Bashir, di situ Bashir, Mubashir. Rasulullah yang kita peringati malam hari ini yaitu tadi alhamdulillah panjang lebar disampaikan oleh Habibana Al-Habib Ahmad bin Al-Habib Naufal bin Habib Salim bin Jindan mengenai Isra. Betul-betul insya Allah betapa tidak akan menyejukkan hati, akan membuat tenangnya hati. Kalau Rasulullah, kalau Habibullah, kalau kekasih Allah Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam melalui Al-Quran wa kullan naqussu alaika min amba'ir rusul ma nukabbit bihi fu'adak. Kalau sudah Rasulullah Habibullah di dalam Al-Quran yang 30 juz, di situ ada nama-nama surat Anbiya. Di situ di samping surat Anbiya ada nama-nama dengan nama Anbiya. Ada nama Ibrahim, surat Ibrahim. Ada nama surat Ismail. Ada nama surat Yusuf. Ada nama surat Hud. Ada nama surat Yunus. Yang di dalamnya penuh dengan kisah wa kullan naqussu alaik min amba'ir rusul ma nusabbit bihi fu'adak. Semua cerita-cerita daripada anbiya sebelum diceritakan, disampaikan, maktub di dalam Al-Quran. Maktub di dalam Al-Quran. Mengenai apa? Semua cerita kisah para rasul sebelum dinyatakan di situ oleh Allah Jalla Jalaluhu. Manusabbit bihi fu'adak. Cerita para anbiya sebelum itu disampaikan, kita pun juga membacanya. Tadi alhamdulillah dibawakan olehnya sebagian mengenai cerita daripada Nabi Musa alaihi salam, yang semua itu adalah merupakan mukjizat untuk para anbiya. Mukjizat para anbiya disampaikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad melalui Al-Quran. Dinyatakan bahwasanya itu semua yang untuk umat. Al-Quran adalah bacaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk Nabi Muhammad, dia adalah merupakan penyampaian dari Allah apa kisah-kisah yang terjadi di masa silam untuk para anbiya sebelum. Rupanya untuk Nabi Muhammad dinyatakan olehnya Allah Subhanahu wa taala Jalla Jalaluhu manusabbit bihi
su'adat. Semua itu akan memberikan kemantapan. Apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam membutuhkan itu tasbih melalui cerita para anbiya, sementara Rasulullah melebihi kemuliaannya dari semua itu anbiya? Adam wa man dunahu tahta liwa wala fa'ar. Nabi Adam sampai ke bawah, sampai ke Nabi Isa, Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir, umatnya pun juga umat yang terakhir dinyatakan olehnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nahnul akhirun wal awwalun yaumal qiyamah. Nahnul akhirun, kita umat terakhir, yaitu dibantu. Wal awwalun, di dalam hisab untuk masuk ke dalam surga. Nahnul awwalun. Sehingga ditanyakan olehnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, lima khalaqta ummati akhiral umam. Kenapa ya Allah aku umatku menjadi akhir umat? Karena Nabi adalah Nabi yang terakhir, umatnya terakhir umat. Hatta la yatulu maktuhum fil kubur. Dijawabkan, kenapa umat Nabi Muhammad umat terakhir? Supaya umat Nabi Muhammad masa menetapnya di kubur tidaklah. Kemudian kenapa umat Nabi Muhammad umat yang terakhir liyuttali'u masawi man qablahum, supaya bisa melihat kekeliruan, kesalahan umat-umat sebelum. Banyak cerita dibukakan di dalam Al-Quran mengenai kaum Nabi Allah Lut, bukakan mengenai kaum Nabi Allah Nuh, dibukakan mengenai kaum Nabi Allah Shu'aib, dibukakan mengenai kaum Nabi Allah Musa, dibukakan mengenai kaum Nabi Allah Isa. Semuanya itu adalah didapatkan adanya apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap mereka azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka tidak mengikuti ajaran para anbiya mereka. Sehingga Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir, umat yang terakhir, li Allah yatulu maktuhum fil kubur, supaya dikubur tidak lama dan bisa melihat dan mempelajari apa yang terjadi dari umat yang silam untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mempunyai juga kekeliruan, mereka juga mempunyai kesalahan. Namun karena kita umat yang terakhir, umat silam, tidak mengetahui hal itu. Jadi inilah tiga jawaban. Nahnul akhirun, nahnul awwalun yaumal qiyamah. Alhamdulillah, busyra lana ma'syaral Islam, inna lana minal inayati ruknan ghayra munhadimi lamma da'allah da'ina li ta'atihi bi akramir rusulih kunna akramal umami. Tadi sudah kita dengarkan dari Al-Habib Ahmad Yendan. Jadi begitulah kalau andai kata tasdid, pemantapan, ketenangan melalui mendengar cerita, lebih kisah yang kembali kepada Rasulullah. Kalau kisah para anbiya sebelum untuk Rasulullah memberikan tasbih, bagaimana cerita Rasulullah untuk umat Rasulullah.
cerita para anbiya sebelum. Itu memberikan takbir kemantapan untuk umat Nabi Muhammad, Sallallahu untuk Nabi Muhammad, untuk umat Nabi Muhammad. Tapi Allah nyatakan untuk Nabi Muhammad. Manutakbir ini adakah? Jadi itu kembali kepada Rasulullah. Berarti untuk juga umat Nabi Muhammad ambil pelajaran dari apa yang ditunjukkan, apa yang difirmankan, apa yang dibukakan oleh Allah mengenai umat Islam. Jangan terjadi untuk itu memberikan kemantapan cerita umat sebelum. Apalagi cerita Rasulullah yang dibawakan oleh Habib Ahmad tadi mengenai Isra dan Mi'raj. Luar biasa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballaghna Ramadan. Berkat adanya bulan Rajab, adanya Isra berkat adanya Isra Mi'raj, banyak cerita yang diperlihatkan olehnya Nabi Muhammad, dibukakan olehnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, membuat hati kita insya Allah semua jadi tenang. Hati kita semua menjadi mantap. Betapa tidak, ma'asyiral hadirin, itu Rasulullah. Kalau Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, Nabi Muhammad lebih lagi. Itu mujizat. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Nabi Muhammad juz'un na'lah kadikir. Mana lebih? Orang pohon korma. Nabi pindah tempat khutbahnya. Begitu Nabi pindah tempat khutbah karena dibuatkan tempat khusus, Nabi meninggalkan tempat yang senantiasa Nabi bersandar di situ, yaitu juz'un na'lah. Begitu Nabi khutbah meninggalkan tempat yang biasa, yaitu batang pohon korma tenderan Rasulullah, nangis. Di mana cerita pohon nangis? Di mana cerita pohon nangis? Allahumma salli wa sallim. Kita heran Nabi Musa bisa menghidupkan orang mati. Ya mukjizat. Bukan kehendak Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, tapi Allah yang berkehendak. Nabi Muhammad lebih lagi. Kenapa kita sebagai umat Nabi Muhammad harus tunjukkan kebanggaan kita? Meskipun la nufarriqu baina ahadin min rusulih, sudah jelas di dalam Quran, tapi mahabbah kita perlu kita tonjolkan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza Isa alaihi salam ihya al-mauta, menghidupkan orang mati. Nabi Muhammad lebih. Kalau andai kata umat Nabi Musa seperti yang ada tadi dibacakan, wa idistasqa Musa liqaumihi, umat Nabi Musa minta tunjukkan kelebihan kalau memang dia kalau Nabi Musa itu nabi, coba ini ada idrib bi asaqal hajar, coba wahai Nabi Musa, pukul batu itu supaya keluar idrib bi asaqal hajar panfajarat, hingga akhirnya memancarkan dari batunya itu yang dipukul olehnya Musa alaihi salam air. Nabi Muhammad lebih dari itu. Sahabat Nabi dalam krisis air di Suq Zawra, Suqul Madinah,
Jumlah mereka ya Ustaz Mansur ada. Itu 300 orang. Air dah ada. Ya subhanallah, ada di antara mereka punya air sedikit. Dari air yang sedikit Rasulullah mencelupkan tangannya yang mulia sehingga akhirnya memancarlah. Nabi Musa ya, dengan memukul kantong tongkat keluar air. Nabi Muhammad taruh tangannya di dalam wadah kecil sehingga memancarkan air. 300 sahabat berwudu dari air yang mancar dari jari jemari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Luar biasa. Di dalam peperangan Tabuk mereka semua kehausan. Air pun juga tidak ada. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, khadim Rasulullah, umur 9 tahun udah berkhidmat sama Rasulullah. Banyak dia menimba ilmu Rasulullah. Wa huwa minal muksirina bir riwayah. Dia termasuk daripada sahabat yang banyak meriwayatkan. Di antaranya dia meriwayatkan ini di saat peperangan Tabuk. Air dah ada. Dari wadah yang sedikit kecil, wadah kecil. Bukan ember, belum ada ember waktu itu. Bukan baskom pun belum ada. Tapi yang ada wadah-wadah yang terbuat daripada kulit. Wadah yang kecil dari kulit. Nabi masukkan tangannya. Sehingga dengan masuknya tangan Rasulullah, al-ma'u fadha dhulalan min asabihi arwal juyud wa jawful jad yaltahibu. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Betapa luar biasa. Semua pada kehausan. Akhirnya tangan Rasulullah masuk ke wadah yang kecil. Fadha al-ma' Fadha artinya memancar dengan deras. Mancar dengan deras. Fadha zulalan min asabihi, dari jari jemari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arwal juyur, membuat pasukan tentara, sahabat-sahabat Rasulullah kekenyangan, lega minum air jari jemari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana lebih? Wah, melebihkan Nabi Muhammad, karena saya umat Nabi Muhammad. Dianjurkan untuk berbangga atas jadinya kita sebagai umat Nabi Muhammad. Itu perlu dinampakkan. Kebanggaan kita menjadi umat Nabi Muhammad harus dinampakkan. Ini adalah merupakan tasbih, sebagaimana cerita para anbiya tasbih untuk Nabi Muhammad. Cerita Nabi Muhammad lebih lagi, khususnya Isra Mi'raj. Luar biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sakanal fuad wa ishani'an ya jasad. هذا النعيم هو المقيم إلى الأبد روح الوجود حياة من هو واحد لولاه ما تم الوجود لمن وجد لو أبصر الشيطان طلعة نوره في وجه آدم كان أول من سجد أو لو رأى النمرود نور جبينه عبد الجليل مع الخليل ولا عند لكن جمال الله جل فلا يرى إلا بتحسيس من الله الصمد. Kemantapan sudah pasti insya Allah untuk kita. Kita berada di tempat ini tenang, dan ditambah lagi dengan ketenangan dan kesenangan, kemantapan daripada hati
kemantapan jiwa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itulah ma'asyiral hadirin, dengan kita menjadi umat Nabi Muhammad yang telah mengetahui banyak cerita akan Nabi Muhammad, begitulah lambang daripada lambang cinta. Kalau orang cinta tak kenal tu tak lucu oi. Ngaku cinta kenal tak? Mana boleh ngaku cinta kenal tak tu? Kenalan dulu baru cintaan. Ini langsung aku cinta dengan kau. Apa itu? Cinta. Kenal tak? Baca sejarah Rasulullah. Baca Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah, baru ngomong cinta. Orang gak baca Quran kok aku cinta sama Nabi Muhammad. Orang gak baca sejarah Nabi Muhammad, aku cinta dengan Nabi Muhammad. Itu seorang wedok. Wedok itu perempuan ya. Itu kenal gak aku cinta dengan kau. Apa? Cinta di batu, patut nih kepala itu. Belum kenal kok udah ngaku cinta. Tuh, itu anak perempuan. Kalau kita belum kenal sama dia, kok ngaku cinta, dia ambil batu, dia babitkan, dia lempar pada dia, dibabit gitu. Dilempar, babit melempar. Dilempar. Kenapa? Kok dereng kenal, belum kenal, kok udah bilang cinta. Jadi kenalan dulu. Kenalan sama Rasulullah. Kenalan dengan Habibullah. Sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara kenalannya? Majelis taklim yang ada tempat kita berkenalan. Majelis Darul Muhibbin tempat kita mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan cuma berkata aku minal muhibbin. Cerita Sayyidil Mursalin enggak tahu. Hadirin, makanya itu ma'asyiral hadirin, insyaallah melalui apa yang tadi telah disampaikan olehnya mengenai hikmah Isra dan Mi'raj melalui bulan Rajab yang mulia ini, memang Rasulullah udah menamakannya bulan ini bulan Allah. Maksudnya supaya kita mengenal idhofatu tasyrif yang disampaikan oleh Rasulullah. Bulan Rajab kan sudah punya nama. Rajab sudah punya nama, Rajab. Namanya bulan Rajab. Syaban udah punya nama ya, Syaban. Ramadan ya udah punya nama. Tapi ada juga seorang tokoh ulama namanya Ramadan. Syaban juga ada. Nama orang Syaban. Nama Rajab juga ada. Wali santri saya namanya Rajab. Ya Habib, anak kenal ente siapa namanya? Rajab katanya. Alhamdulillah, Mas Rajab. Iya, Mas Rajab. Udah Syaban ada seorangnya soleh, cucikan baju habaib di Palembang sana, tinggalnya di Musalla Al-Musawah, namanya Syaban. Kita tahu dia kenal ya. Tarifu Syaban itu Syaban Muhibbin udah meninggal, Allah yarhamu. Cucikan baju habaib, namanya Syaban. Ramadan seorang tokoh ulama kita yang meninggal di Syria. Banyak nama-nama orang mengambil dengan nama mulia ini. Rasulullah memberi nama kedua untuk 3 bulan berurutan ini. Rajab, Syaban, Ramadan. Apa kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rajab syahrullah, Syaban syahri, wa Ramadan syahrul ummah.
untuk mengingatkan supaya mereka senantiasa ingat sebelum datang bulan mereka sendiri. Diingatkanlah dengan datangnya nama bulan Rajab itu oleh Nabi Muhammad dengan nama bulan Allah. Sebelum Ramadan datang, dekatkanlah diri kepada Allah. Sebelum Ramadan datang, tagarrub, banyak munajat, banyak istighfar, menambah dan meningkatkan untuk mendekatkan diri, bukan baru nak dekat, bukan, meningkatkan pendekatan, bukan baru nak istighfar, meningkatkan istighfar. Masya Allah, bulan Rajab, bulan istighfar. Ayo kita istighfar bulan Rajab. Bulan istighfar mau bulan Rajab betul. Jadi ada orang yang mengada-ada sehingga mencela kita yang senantiasa di musalla, di masjid itu Rabbi firli warhamni wa tub alayya Rabbi firli warhamni wa tub alayya Rabbi firli wa tub. Ini adalah anjuran leluhur kita. Di mana kampung, di mana musalla, di mana rumah, di mana masjid, di mana pengajian, ya penuh dengan istighfar Rajab. Namanya istighfar Rajab. Tapi jangan salah pengertian, bulan Rajab baru istighfar. Inilah astaghfirullah fi kulli yawmin 70 marrah wa fi riwayatin 100 marrah. Aku Rasulullah di dalam hadisnya mengatakan aku Rasulullah ini la astaghfirullah, beristighfar minta ampun kepada Allah fi kulli yawm. Tidak nunggu bulan kan? Rajab. Kuliah setiap hari Nabi istighfar 70 kali, dalam riwayat lagi mi'atamar. Bahkan kita dipercontohkan oleh leluhur kita, oleh masyaikh kita apa? Begitu kita habis sholat ya, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullahaladzim. Habis apa kau tuh? Habis sholat kan? Bukan habis maksiat, bukan kan? Kita usalli fadzal zuhri, usalli fadzal asri, usalli fadzal maghribi, usalli fadzal isya'i, usalli fadzal subhi. Sesudah sholat, astagfirullahaladzim. Ini kadang-kadang astagfirullahaladzim, masuk jatuh. Ini apa? Ini macam-macam tak benar. Nak nunggu, tidak. Waktu habis sholat, beristighfar. Waktu mendekatkan diri kepada Allah, beristighfar. Iya, bukankah kita tadi sujud? Saat-saat daripada waktu sujud itu orang sedang apa? Sedang dekat dengan Allah. Itu paling dekat. Sesudah dia beri salam, dia istighfar. Kenapa? Sebab ada petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin, untuk mengenai pembahasan Isra dan Mi'raj, mengenai salat tadi 5 waktu, alhamdulillah dengan luas kita dengarkan. Semoga apa yang kita dengarkan tadi dari Al-Habib Ahmad Jindan bin Al-Habib Naufal bin Habib Salim, insyaallah bermanfaat untuk kita semua. Jadi banyak cerita para nabi, itu semuanya mukjizat Nabi ada pada Nabi Muhammad, dan Nabi melebihi daripada mereka. Bahkan itu mukjizat para anbiya sebelum terjadi keramat untuk para sahabat Nabi. Bahkan mukjizat para nabi sebelum
menjadi keramat untuk aulia'ana wassalihin, waliullah daripada leluhur kita, ya, mempunyai keramat yang keramat mereka itu tidak jauh, bahkan seperti daripada mukjizatnya para anbiya Allah. Makanya berbanggalah kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.